إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحم إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد عباد الله kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita ke dunia ini. Tidaklah dibiarkan begitu saja. Walam yatrukna hamalan bal arsalna ilaina rasula. Tidaklah kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dibiarkan begitu saja tanpa adanya diturunkan perintah dan larangan. Bahkan Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul untuk menjelaskan syariat Allah Subhanahu wa taala kepada kita, agar kita menjalankan syariat tersebut, agar kita menjadi orang-orang yang berhasil, orang-orang yang selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala dan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan berada di dunia ini, maka bersegeralah kita banyak melakukan amalan-amalan saleh untuk menghadapi hari-hari yang akan datang, hari kiamat yang akan memutuskan segala amalan-amalan yang kita kerjakan, dan juga menghadapi ajal, kematian yang akan selalu menghampiri kita semua. Tidak ada seorang pun yang mengetahui kapan ajal tersebut akan datang kepada dia. Bahkan seorang yang mulia, seorang nabi pun tidak mengetahui kapan ajal yang datang kepada beliau. Hanya Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau tanda-tanda datangnya ajal. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang Allah Subhanahu wa taala beritahukan kapan ajal tersebut datang. Maka ista'idu, bersiap-siaplah kita bil amali salihah,
dengan melakukan amalan-amalan yang saleh untuk menghadapi al-ajal, menghadapi kematian. La yadri nafsun an dzalik, tidak ada seorang pun yang mengerti, seorang jiwa pun yang mengerti kapan datang ajal tersebut kepadanya. Kehidupan dunia adalah kehidupan untuk kita beramal saleh, menghabiskan waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita untuk beramal saleh. Dan al-ajal, kematian, itu akan memutuskan segala amalan-amalan hamba. Sesungguhnya al-ajal telah Allah Subhanahu wa ta'ala tetapkan kepada masing-masing manusia. Dia tidak tahu kapan ajal tersebut datang. Oleh karena itu, ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, siapkanlah diri kita untuk menghadapi kematian. Dan tidak ada seorang pun yang bisa kembali ke dunia ini ketika dia telah meninggal dunia. Allah Subhanahu wa ta'ala telah memperingatkan kepada kita semua di dalam ayatnya yang mulia. Ya ayyuhalladzina amanu la tulhikum amwalukum wala auladukum an dzikrillah. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian lalai terhadap harta-harta kalian, dan janganlah kalian lalai terhadap anak-anak kalian dari zikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dari mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala, dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan engkau lalai, jangan engkau berangan-angan akan hidup lama di dunia ini. Jangan engkau berangan-angan nanti aku akan melakukan kebaikan tersebut nanti. Betapa banyak kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, orang yang berangan-angan panjang untuk melakukan kebaikan, tetapi dia tidak mendapatkan kebaikan tersebut. Betapa banyak hari ini kita lihat dia dalam keadaan sehat walafiat, ternyata esok hari sudah tiada. Betapa banyak hari ini dia adalah orang yang terkenal, sore hari dia terbungkus kaku dengan kain kafan. Jangan lalai terhadap harta-harta dan anak-anak dari zikir kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yaf'al dzalika faulaika humul khasirun. Maka barang siapa yang dia melakukan hal tersebut, lalai terhadap zikir kepada Allah, lalai terhadap ibadah kepada Allah, maka dia termasuk orang-orang yang khasirun, orang-orang yang rugi. Penyesalan yang akan menghampirinya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apakah kita ragu terhadap adanya hari kebangkitan? Apakah kita ragu terhadap
adanya hari hisab, perhitungan Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Allah telah memberitakan kepada kita, sesungguhnya kita telah diciptakan dari tanah. Dan setelah itu Allah ciptakan kita dari segumpal atau setetes air yang hina. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam kitabnya yang mulia, ya ayyuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'tsi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfatin thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin ghairi mukhallaqatin lidumayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla thumma litablughu ashuddakum wa minkum may yutawaffa wa minkum may yuraddu ila ardhil umur likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a. Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, mengingatkan tentang penciptaan kita sebagai manusia. Allah berfirman, wahai manusia, jika kalian dalam keadaan ragu dari hari kebangkitan, maka sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari tanah, kemudian dari air mani, kemudian dari segumpal darah, kemudian dari segumpal daging, agar kalian mengerti jelas bagi kalian penciptaan kalian tersebut. Dan kami tetapkan kalian di dalam arham, rahim seorang ibu manasya, dengan kehendak kami, ila ajalim musamma, sampai waktu yang telah ditentukan. Thumma nukhrijukum tifla, kemudian kami keluarkan kalian sebagai seorang bayi. Litablughu ashuddakum, kemudian kalian menjadi seorang yang dewasa. Wa minkum man yutawaffa, dan ada dari kalian orang-orang yang Allah wafatkan sebelum hari tuanya. Wa minkum may yuraddu ila ardhil umur, dan ada dari kalian yang sampai kepada hari tuanya. Likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, agar kalian tidak mengetahui sesuatu yang kalian sebelumnya telah mengetahuinya. Artinya, Allah menjadikan kalian orang-orang tua yang pikun, padahal sebelumnya dia mengerti dan tahu. Demikian Allah Subhanahu wa taala memberitakan tentang penciptaan kita, bahwasannya al-ajal, kematian, akan datang tua dan muda. Begitu pula hari kebangkitan akan ada dan akan menghisap, menghitung amalan-amalan kita lakukan di dunia ini. Apakah kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita sudah maksimal untuk melakukan kebaikan-kebaikan dan amalan saleh? Apakah kita adalah orang-orang yang santai dan mengulur-ngulur waktu untuk beramal saleh? Ingat bahwasannya al-ajal
La yadri nafsun minhu. Bahwasannya tidak seorang jiwa pun yang mengetahui tentang kapan datangnya ajal tersebut. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berikan kita kesempatan ini, maka lakukanlah kebaikan-kebaikan dan amalan-amalan yang saleh. Ada amalan-amalan yang akan terus-menerus pahala tersebut mengalir kepada orang yang melakukannya. Di antaranya adalah dia mewakafkan sesuatu yang bermanfaat kepada kaum muslimin. Mungkin dia wakafkan sebuah sumur, yang sumur tersebut bisa diambil manfaatnya oleh kaum muslimin. Maka pahala yang akan terus mengalir untuknya. Air tersebut digunakan untuk dia berwudu, kaum muslimin berwudu, beribadah kepada Allah, untuk memasak dan lain sebagainya. Maka pahala ini akan mengalir kepadanya. Wabinaul masjid, membangun masjid, yang dimana kaum muslimin beribadah di dalam masjid tersebut. Wabinaul madaris, membangun sekolah-sekolah, lembaga-lembaga, yang di sana di dalamnya dididik dan diajarkan tentang ilmu ad-din, ilmu agama. Ia akan membentuk dan menumbuhkan, menghasilkan para da'i ilallah, yang mereka akan menjelaskan kebenaran kepada kaum muslimin, yang mereka akan membimbing kaum muslimin kepada al-haq. Maka dia pun akan mendapatkan amalan tersebut, pahala yang mengalir, yang terus menerus. Ibadallah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka lakukanlah dari amalan-amalan yang saleh yang bisa kita lakukan. Jangan sampai penyesalan tersebut datang kepada kita setelah kita tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan. Wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Kama yuhibbu Rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Maka bersyukurlah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar terus berada di jalan yang benar, di atas amalan-amal yang saleh sampai ajal itu menjemput kita. Terus kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk diberikan semangat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ingatlah, jangan kita merasa diri kita aman atas segala godaan-godaan syaitan. Ia akan mengeluarkan kita dari jalan kebenaran dan amalan soleh ini. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada mereka yang semangat melakukan kebaikan, ternyata di akhirnya dia melakukan amalan-amalan dosa.
dan ternyata dia masuk ke dalam neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, "Inna ahadakum la ya'malu bi'amalin ahlil jannah hatta ma yakunu bainahu wa baina ila dhira', fayasbiqu 'alal kitab, fay'amalu bi'amalil ahlin nar, fayadkhuluha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya salah seorang kalian dia telah beramal dengan amalan ahlu surga, sehingga di antara dia dan di antara surga kecuali hanya zira', yaitu ternyata di akhir hayatnya dia meninggalkan amalan-amalan saleh. Dia lalai, dia tergoda dengan syaitan, lalu dia meninggalkan amalan-amalan kebaikan tersebut. Maka akhirnya dia masuk ke dalam neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Na'udzubillah. Ibadullah, kaum muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, janganlah kita menjadi seorang yang merugi. Bahkan kita menjadi seorang yang akan mendapatkan dosa jariyah, dosa kiriman dari orang lain, karena sebab apa yang kita lakukan dari kejelekan-kejelekan. Memberikan contoh yang tidak baik, maka itu akan memberikan kepada kita sesuatu yang akan menjadi hal yang memberatkan kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Qudwah sayyi'ah, contoh yang tidak baik, lalu diikuti oleh orang-orang setelah kita, maka itu akan menjadi dosa kiriman, sehingga akan memberatkan timbangan kejelekan bagi diri kita. Memberikan pendidikan kepada anak-anak kita di rumah dengan contoh-contoh yang tidak baik, maka itu pun akan didapatkan kejelekan tersebut kepada orang tuanya yang memberikan contoh yang tidak baik. Akan memberatkan dia nanti di hari kiamat. Memberatkan timbangan kejelekannya nanti di hari kiamat. Maka jadilah kita seorang muslim, seorang mukmin yang menampilkan adab-adab yang mulia, contoh-contoh yang baik kepada saudaranya. Jaga lisan-lisan kita terhadap saudara-saudara kita. Jangan kita bersuudzon kepada saudara kita. Jangan kita langsung memvonis saudara kita dengan sesuatu kejelekan yang sebelum kita mengetahui apa sebenarnya yang terjadi. Kaum muslimin, ibadullah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memudahkan kepada kita semua untuk bisa terus-menerus di atas jalan kebaikan ini. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala tutupkan hayat kita di atas kebaikan dan amalan yang saleh. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada kita timbangan kebaikan yang berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala
mengampuni dosa-dosa kita dan menerima taubat-taubat kita. Wallahu a'lam bissawab. Aqimus shalah.